Jadi sangat dia open minded dan bisa menerima apa yang namanya teknologi atau perubahan zaman itu bisa dia terima. Nah, tinggal harus diarahin aja. Oke. Aduh, lumayan seru ya di Jogja, Bu. Wah, benar-benar orangnya pada welcome, sebenarnya pada welcome. Dan yang paling hebat, mereka mau gitu ada perbandingan dengan ya mau diskusi lah. Iya, maksudnya menerima itu, gitu kan ya. Iya, menerima perkembangan bagus banget. Nggak menutup mata ya. Ya, itu dia. Berbeda dengan apa tadi, Bu? Berbeda dengan hal tempat pencucian sebelum tempat wilayah-wilayah yang sebelumnya dikunjungi. Iya. Yang nggak ada ownernya. Betul. Sama yang tadi ada pertanyaan teknis sih sebenarnya dari mana? Dari salah satu tempat pencucian. Ini kita kemana nih? Ke kanan, kiri? Lurus. Berarti harus nunggu di sini dong, bro. Waduh, bagus nih ya simpangannya ya. Ini di mana kita? Oh, Monumen Serangan Umum 1 Maret, Bro. Itu, Bro. Bagus ya. Bro, ini tuh ke kanan ini Malioboro, Bro. Kita kan nggak ke Malioboro tapi nggak bisa. Kita tugas bukan mau jalan-jalan, tadi dimarahin, Bro. Jadi tadi ada balik lagi ke laptop, ada pembahasan balik lagi ke toko Kang Cuci, ada pembahasan atau pertanyaan tentang nozzle gitu kan, karena salah satu pemiliknya itu bilang ini bagusnya nozzle atau gun itu apakah yang pendek atau yang panjang gitu, Bro. Nah, itu gimana, Bu? Kalau tadi kan sebenarnya itu di tempat pencucian pertama ya. yang antusiasnya benar-benar kena perawatan untuk. Ya ini kan balik lagi sebenarnya ya. Tempat pencucian kalau kemarin kita ketemunya sama pemilik owner yang gak ada. Sekarang ada pengelolanya dan dia memperhatikan equipment. Ya, benar. Sehingga dia itu sebuah pertanyaannya yang emang agak sedikit bagus ketika ini shotgunnya yang bagus panjang atau pendek. Ya. Yang benar-benar rekomend itu yang panjang atau yang pendek, tapi sebenarnya ada sejarah shotgun, bukan begitu ya Pak Bang David? Iya. Jadi akhirnya ada juga yang menanyakan mengenai hal teknis seperti itu gitu. Jadi bukan sekedar hanya cuman ya udah gue cuman jadi pengelola gitu kan. Yang ya udah gue digaji rame syukur, enggak ya sudah bagus nih pertanyaan teknisnya, dia pengen melihat sebetulnya itu yang terbaiknya itu the best of the bestnya itu kayak gimana sih peralatannya. Jadi tadi sebetulnya ya yang mengenai masalah peralatan apalagi shotgun atau apapun itu gun lah ya, khususnya ya gun untuk bilas itu sebetulnya ada aturan, Bo. Jadi ada aturannya. Jadi gini, kalau di beberapa negara Eropa, Uni Eropa ya, kita bicara Uni Eropa kayak Italia, Jerman dan yang lain-lain yang sempat gua kunjungi, gaya belagu bet ya gue ya. Jadi gak apa-apa belagu dikit ya. Jadi biar ada dasarnya, gue pernah ngomong gitu pernah kesana bukan kayak cuman katanya, bukan, gue melihat langsung dan gue menanyakan kenapa kok di beberapa tempat pencucian yang ada di Eropa sana seperti kayak di Jerman dan di Italia dan segala macam itu tidak ada yang menggunakan shotgun seperti yang kebanyakan umum dipakai di tempat pencucian di Indonesia. Alasannya tahu nggak ternyata kenapa? Kenapa tuh? Karena jadi nyanyi Bang Roma. Minuman itu ada. Teng ada yang dia diterusin lagi. Jadi gini, alasannya adalah peraturan pemerintah di sana mengatur untuk khususnya di tempat-tempat pencucian itu memprioritaskan keselamatan. Jadi shotgun itu ada alasannya kenapa nggak boleh pendek, karena itu akan menjadi resiko kemungkinan mencederai si pengguna. Ya, pencuci atau karyawan pengguna, Bro, karena kan di sana semua cuci sendiri, Bro, mandi sendiri, cuci sendiri, makan sendiri, masak sendiri kan, jadi bukan lagi, Bro. Nggak, maksudnya cuci sendiri di sana itu cuci sendiri. Jadi tempat-tempat pencucian ya harus menyediakan peralatan yang tidak akan memberikan resiko kemungkinan untuk mencederai si pengguna. Nah, kalau yang dibikin shotgun pendek itu kan dari gun itu kan dia langsung ke nozzle-nya kan. Ya. Nah, kalau dia dibikin pendek, pada saat misalkan ada kesalahan pemakaian atau mishandling dari si pengguna dan dia nggak sengaja neken dan kemudian mengarah ke arah mukanya dia,
maka air dari si nozzle itu kemungkinan akan masuk ke mata, mencederai mata dan segala macam. Itu kemungkinan itu sangat besar sekali, Bo. Ambil posisi kanan, nanti kita ke kanan. Ya, sebentar. Itu orang kenapa joget-joget pinggir jalan lagi? Nah, tapi kalau ini belok kanan nih kita. Iya. Oke. Tapi karena ada aturannya itu, makanya di sana itu harus minimal, Bo. Itu panjang nozzle lensnya, si lens bukan nozzle, lens untuk pipa batang stainlessnya itu minimal harus 30 cm atau 60 cm. Kenapa 30 cm? Jadi pada saat dia sudah dipasangkan dengan gun, itu akan lebih panjang daripada jangkauan untuk belokin ke mukanya dia. Jadi dia nggak bisa langsung belok, Bo. Oh, jadi ketika dipakai si batangnya ini dia nggak akan bisa langsung sengaja berbalik. Iya, tidak sengaja belok masuk ke mata. Kalau dia misalkan pendek, dia bisa langsung melakukan sengaja atau misalkan tidak sengaja bisa langsung kena matanya dia. Tapi kalau misalkan dia panjang, nggak akan ada kejadian untuk si air itu masuk ke muka, kecuali itu dilakukan dengan sengaja. Kan nggak mungkin kan, harus dengan sengaja, berarti kan dia harus begini nih tangannya dia, harus benar-benar ke depan begini kan, ke depan. Nah itu berarti itu kan dengan niat kalau itu kan. Nah, kalau misalkan tidak dengan niat, tidak disengaja, itu jadi nggak masuk. Itulah alasannya kenapa kalau di luar negeri sana, di Eropa, di Italia dan di Jerman, nozzle itu harus lebih panjang, minimum di 30 cm atau 60 cm. 60 cm. Ya, itu sudah sesuai dengan SOP yang diberikan sama pemerintahnya di sana atau betul, memang aturannya seperti itu. Kalau nanti akan ada yang mengecek dari bagian terkait ke lapangan, karena kita pada saat mau buka usaha di sana itu di Eropa itu ketat. Dia harus mengajukan berapa konsumsi air yang akan kalian gunakan, berapa recycle air yang akan kalian gunakan, peralatan seperti apa yang kalian gunakan. Kalau itu tidak sesuai dengan aturan-aturannya, maka nggak boleh operation, nggak boleh buka. Mau bagaimanapun juga nggak boleh buka. Nah itu yang berlaku di Eropa ya, di Jerman atau di Italia di sana. Tetapi ada juga tetap yang pakai shotgun itu, Bo. Tapi untuk orang-orang yang profesional. Oh, jadi ketika shotgun yang panjang ini hanya digunakan untuk umum gitu, yang memang benar-benar dianjurkan. Tadi lu bilang tadi shotgun yang panjang itu gimana sih? Shotgun itu berarti kan pendek toh. Shotgun yang panjang gimana sih, Bo? Bukan shotgun, berarti ya kalau yang gun ini yang berarti yang dengan panjang itu hanya untuk dikhususkan umum dan dianjurkan dengan SOP. Kalau misalkan yang pendek ini hanya untuk yang profesional. Betul. Nah, profesional itu jadi kalau ada yang dicuciin itu baru boleh menggunakan alat yang gun yang pendek. Nah, yang pendek karena dianggap dia sudah bisa menguasai dan dianggap sudah profesional. Begitu, Bo, aturannya. Jadi cukup lumayan menarik. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan terus video selanjutnya hanya di channel YouTube Toko Kang Cuci. Jangan sampai kelewatan ya. Toko Kang Cuci, real, no edit-edit.